Shalom, kasih karunia di atas kita sekarang sampai kekal. Berkat Tuhan berkelimpahan atas kita semua, amin. Nah, saudara, ada satu pepatah Kristen yang mana menurut saya pepatah itu ada kebenaran firman-Nya. Ada satu pepatah yang bunyinya kayak gini. Kalau orang suka berdoa, dia jauh dari dosa. Orang suka berdoa jauh dari dosa. Dan kalau seseorang melakukan dosa, dia tidak sedang berdoa. Jadi ada korelasinya antara doa dan seseorang itu jatuh dalam dosa. Nah, ini betul saudara, bahwa seharusnya doa itu bukan sekedar formalitas agamawi. Nah, sesungguhnya doa adalah kehormatan buat kita, para pengikut Yesus Kristus, dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah doa. Jadi, doa itu sekarang itu kalau kita padankan itu seperti WA, WhatsApp, chatting. Sewaktu-waktu Tuhan bicara, tapi sewaktu-waktu juga kita chatting atau bicara dengan Tuhan. Nah, kalau saudara punya hubungan yang nyata dengan Tuhan melalui doa, maka iblis dan dosa, godaan daging kita akan jauh dari hidup kita. Nah, ini satu kebenaran. Kalau iblis jauh, dosa jauh, yang mendekat adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Nah, kemudian saudara tahu kalau Tuhan dekat berarti baik berkat jasmani, jiwani, rohani. Tapi juga kemudian Tuhan akan memberikan tugas-tugas, visi misi bagi kita, itu semua terjadi melalui hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Nah, itulah doa. Jadi doa adalah hubungan yang nyata antara kita dengan Tuhan Yesus. Karena memang tubuh kita adalah bait Allah, itu kata 1 Korintus 6 ayat 19. Dan bait Allah itu disebut rumah doa, titik. Nah, ini adalah takdirnya orang percaya. Saudara, ada satu kali Tuhan Yesus itu pernah menegur keras mereka yang menyalahfungsikan bait Allah. Nah, kita akan belajar apa sih bait Allah itu sejatinya menurut Tuhan Yesus. Kita akan baca di Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, ia di sini Yesus, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Satu ayat pendek saudara. Tuhan bilang, bukankah ada tertulis, rumahku, rumah Yesus. Nah, pada waktu Tuhan bicara rumahku, Yesus, itu artinya adalah pada waktu itu adalah bait Allah. Dan yang dituju Tuhan Yesus itu bukan gedung bait Allah. Yang dulu pada masa Tuhan Yesus hidup itu ada di Yerusalem, bait Allah kedua. Bukan. Tetapi yang Tuhan tuju di sini adalah bait Allah yang merupakan hati orang percaya, yaitu hati umat Tuhan. Nah, artinya ini adalah hati saudara dan saya. Jadi dalam pandangan Tuhan, bait Allah itu sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19 adalah hati saudara dan hati saya. Nah, maka hati orang percaya boleh disebut sebagai bait Allah. Kita ini, tubuh kita adalah bait Allah. Lebih dalam lagi, hati kita ini adalah bait Allah. Dan bait Allah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Jadi saudara, sesungguhnya takdirnya orang Kristen itu adalah agar kita semua berdoa bagi segala bangsa dan dari segala bangsa. Yang doa dari segala bangsa, berdoanya bagi segala bangsa. Nah, artinya agar melalui doa-doa kita, maka
kita membawa Kristus ini kepada dunia. Jadi bukan hanya misionaris, semua orang percaya, semua orang Kristen adalah pendoa. Dan doa orang percaya itu penuh kuasa, saudara. Jangan main-main sama doa kita. Doa orang percaya itu bisa merubah kenyataan. Ini adalah daulat Tuhan. Ini adalah takdirnya orang Kristen. Doa orang percaya itu adalah perkataan yang ajaib yang mendatangkan kerajaan surga di bumi. Menyatakan kehendak Bapa supaya di bumi jadi surga. Ingat ya, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara, saya lain waktu akan share tentang ragam doa. Supaya kita ngerti dan ketika kita berdoa, kita tidak berdoa dalam kebimbangan. Cuman sebelum masuk ke ragam doa itu, kita harus meyakini ini dulu, bahwa hubungan Anda dan saya dalam doa terhadap Tuhan adalah penentu apakah bumi atau dunia yang saudara hidupi akan menjadi surga atau neraka. Nah ini semua bergantung pada doa-doa kita. Nah ragam atau jenis doa Alkitabiah itu memang ada dan akan kita bahas lain waktu. Nah sekarang lanjut. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Itu kata firman Tuhan. Harusnya rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi di sini, tetapi kamu ini, Tuhan marah ini, telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi ada sebagian orang yang Tuhan katakan sebagai kamu ini, ya, disebut sebagai kamu ini. Nah, orang-orang ini yang disebut Tuhan sebagai kamu ini pada masa ayat ini ditulis adalah para tua-tua agama Yahudi. Ada kelompok Farisi, Saduki, Herodian, kemudian ada kelompok ahli Taurat, ya, itu kelompok tua-tua Yahudi. Nah, mereka ini yang pada masa itu membuat bait Allah menjadi sarang penyamun. Nah, saudara, para tua-tua ini sebetulnya dikenal sebagai pemimpin umat Tuhan, tapi malah membuat bait Allah menjadi sarang penyamun. Nah, nanti kita akan bahas sarang penyamun, tapi kita bahas dulu konteks kata kamu ini pada masa sekarang. Dikatakan di sini kamu, tetapi kamu ini. Jadi siapa ini kamu ini? Dulu memang Farisi, Saduki dan kawan-kawan. Tapi saudara, yang disebut umat Tuhan bukan hanya Yahudi dan Saduki, Farisi, mazhab-mazhab Yahudi pada masanya. Sekarang mazhabnya beda. Tetapi yang disebut sebagai umat Tuhan, yang seharusnya membuat bait Allah itu menjadi rumah doa, itu bukan hanya orang Yahudi. Orang Yahudi adalah umat Tuhan dalam penantian. Tetapi gereja adalah umat Tuhan dalam penggenapan. Nah, jangan sampai gereja menjadikan bait Allah menjadi sarang penyamun. Artinya, jangan sampai saudara dan saya menjadikan tubuh dan hati kita menjadi sarang penyamun. Apa itu sarang penyamun, saudara? Dan bagaimana gereja bisa berubah jadi sarang penyamun? Yaitu pada saat gereja berhenti menjadi rumah doa. Kembali pada ayat ini ya. Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa? Bukankah ada tertulis gerejaku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini, nah ini jangan sampai gereja menjadikan rumah doa tersebut menjadi sarang penyamun. Bagaimana
gereja atau orang percaya bisa menjadi sarang penyamun. Ini memang harus kita waspadai. Yaitu tadi pada waktu berhenti seseorang yang percaya pada Yesus itu mengandalkan doa. Nanti kita akan bahas. Yaitu pada waktu pikiran gereja berhenti berharap mengandalkan Tuhan. Pada waktu doa-doa gereja berhenti dan digantikan oleh acara yang semuanya didesain oleh kekuatan manusia. Acara doa itu bukan doa. Doa bisa ada di dalam acara doa. Tetapi yang namanya doa sejati itu lahir dari hati. Dimanapun tempatnya, bersama siapapun, itu akan kita bahas besok atau lain waktu mengenai macam-macam doa. Nah, saudara, di perikop ini mengenai Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, kalau saudara cek di dalam Injil Yohanes, dikatakan di sana Yohanes itu sengaja membuat cambuk. Nah, supaya apa? Tuhan Yesus itu sengaja membuat cambuk, itu dicatat di Injil Yohanes. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bisa mengusir semua perilaku sarang penyamun. Nah, ini kebenarannya. Jadi Tuhan Yesus bikin cambuk untuk mengusir sarang penyamun. Keras berarti. Memang Tuhan tidak tolerir dengan perilaku yang mengandalkan kekuatan manusia. Apa itu sarang penyamun? Nah, saudara, sarang penyamun itu digambarkan kalau di sini di ayat 15 itu ada yang berdagang merpati. Merpati itu lambang ketulusan. Nah, siapa kalau begitu orang Kristen yang berdagang merpati? Yaitu mereka yang mengaku Kristen, tetapi bukan jadi rumah doa yang tulus, malahan menjual perkara-perkara rohani untuk motif pribadi. Banyak menjual agama Kristen, doa-doa yang panjang untuk mengelabui, berharap dapat imbalan manusia melalui pelayanan. Entah itu uang, hormat, rasa kagum, kemuliaan, ingin menjadi idola bagi orang lain, bagi jemaat. Nah, ini adalah berdagang merpati. Tidak ada lagi ketulusan di dalam rumah Tuhan. Sarang penyamun. Kemudian ada yang money changer, pedagang uang. Ya, pedagang uang ini bicara tentang orang-orang yang mengaku Kristen tetapi mengandalkan mamon atau kekuatan uang dan akhirnya menjadi budak uang. Lebih percaya pada kekuatan uang daripada kekuatan doa. Pengharapan kepada Tuhan. Mengandalkan manusia terkutuk keluar dari kasih karunia. Nah, ini saudara. Mari saudara, besok akan lanjut dengan jenis-jenis doa yang bisa kita praktekkan, tetapi biarlah firman hari ini menguatkan kita agar kembali sungguh-sungguh percaya dan berdoa agar surga turun ke bumi. Dan biarlah firman ini merupakan peringatan bagi mereka yang menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun, agar bertobat selama kesempatan masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.